Ya. Saya searching nama jenengan itu cuma Budiono saja. Ini gimana? Iya, betul, Cak. Jadi Budiono itu nama yang diberikan orang tua. Kemudian fase-fase mulai munculnya internet itu kan kita itu mesti ngisi apa-apa ada first name, last name gitu kan. Iya, betul. Akhirnya aku bingung, ya apa ya? Wis ditambahin aja lah. Ditambahin sukses sekaligus itu semoga menjadi sebuah doa. Allahu Akbar. Kita sapa narasumber kita. Yang pertama, Pak Firman Arifin. Karena ada filter yang bagus, meski ia tak nampak di kolam utama. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka. Oke, Cak Budiono sukses. Wah, ini YouTuber nih, jadi backgroundnya green screen ini. Halo Cak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal milih nih mau background apa ya, Cak ya. Dikasih apa? Skop pecel aja gimana? Wah, cakep. Cakep. Jadi Cak Budiono ini teman-teman ya, sebelum saya bacakan CV-nya sudah sering interaksi dengan teman-teman alumni yang lain ya, termasuk saya. Wah, itu cukup pecel sekarang. Ya, beliau YouTuber. Biar hijau aja lah. Wah. boleh. Malah pingin maam, Cak ya. Iya. Atau sudah pecelnya tadi? Sudah tadi pagi. Sudah ya, oke sudah. Cak Budiono, nambah sukses tuh gimana ceritanya ya? Saya searching nama jenengan itu cuma Budiono saja. Ini gimana? Iya betul Cak. Jadi Budiono itu nama yang diberikan orang tua. Kemudian fase-fase mulai munculnya internet itu kan kita itu mesti ngisi apa-apa ada first name, last name gitu kan. Iya betul. Akhirnya aku bingung, ya apa ya? Wis ditambahin aja lah. Ditambahin sukses sekaligus itu semoga menjadi sebuah doa. Allahu Akbar. Itu sejak kuliah atau setelah lulus? Sejak kuliah itu. Ya. Cak gak disampaikan, Cak. Di TI tahun piro masuk, Cak? TI masuk 2001 ekstensi. Ya. Kalau keluarnya jadi takon nih, Cak. Iya, makanya aku takon masuk ya. Ya, masuknya 2001. Dulu aku ngekos di TMB, ya temenku kos-kosan itu ya arek pen kabeh. Loh iya, tempatnya pen iku. Iya. TMB piro, Cak? Iki ono alumni kono lho. TMB di tempatnya Bu Risa itu loh, nomor piro ya itu ya? Lupa aku. Makyem dulu tahu Makyem. Makyem tiap pagi sarapan sana dulu. Nah, podo berarti, Cak. Itu waktu kita reunian beliau tak boyong ke pen, Cak. Habis duluan. Sekarang sayangnya Makyem sudah pulang ke Magetan katanya. Betul, wah tahu juga, update juga ternyata ya. Iya dong. betul, alhamdulillah. Ya ini teman-teman Cak Budiono ya. Beliau saya bacakan dulu Cak ya CV-nya. Ya beliau dengan apa namanya Budiono suksesnya bisa dicari di apa namanya di Google ataupun di YouTube khususnya gitu ya, akan ketemu apa namanya channelnya beliau ya. Kalau MT-nya tahun piro, Cak? Masuk Cak? MT masuk 2009. 2009. Oke. Ya. Bisnis juga perlu gelar, Cak ya? Sebenarnya enggak, cuman karena kemarin kan yang minta orang kampus, jadi ya harus pakai gelar. Oh gitu ya. Oh gitu ya, oke. Ya, aslinya kuliah tuh kemarin juga seperti buat ngisi waktu gitu lah, Cak. Oh gitu ya. Ngisi konten juga. Bukan serius pengen kuliah. Ya. Masih cinta kampus lah, karena aku juga tinggal di Keputih gitu kan. Kayak Keputih itu apa? Lingkungan ITS ya, termasuk PENS, PPNS itu kayak semacam pusatnya dunia gitu. Wih, Bang. Kita kalau ngomong jauh itu ukurannya dari ITS gitu. Nanti kon neng Citraland, adoh rek. Adoh teko ITS maksudnya. Siap. Kalau di Keputih refleksi pecel sing enak ndi, Cak? Keputih kalau malam itu ada pecel di depannya Ria Swalayan itu, Bu Marem itu. Nah, itu oke lah, sama pecel di sebelahnya Endang.
Depan. Namanya pecel Endang yang lama gitu. Oh gitu ya. Endang itu toko serbaguna sebelum ada Sakinah besar seperti sekarang ya. Iya. Oke, beliau sudah menikah dengan putra putri berapa, Cak? Alhamdulillah 2 cowok semua, masih kecil, yang gede 8 tahun, yang kecil 5 tahun. Iya. Ya karena memang lahirnya baru tahun 81 teman-teman ya. Jadi ya masih energik betul ya. Minatnya beliau di digital marketing ya. Nanti bisa diceritakan lebih jauh ya. S1 dan S2-nya di ITS ya. Asli beliau dari Jombang kalau SMA-nya. Kalau lahirnya sih Ponorogo ya. Ponorogo SD SMP, SMA pindah ke Jombang dari Darul Ulum. Ya, berarti mampu pesantren bener ini ya, Cak Budiono ini. Dan pengalaman organisasi setelah pengalaman macam-macam ya, termasuk bisnisnya, itu tak lihat ya. Tidak pernah bekerja ke orang nih, Cak. Benar nih, Cak? Betul. Pernah sebenarnya, cuman waktu itu tahun berapa ya? Saya jadi di Infomedia Nusantara itu ada lowongan sales representatif gitu. Terus batin saya, wah ini kesempatan yang bagus untuk belajar gitu kan. Karena biasanya aku kan jualan produkku sendiri secara otodidak gitu. Nah ketika Infomedia Nusantara itu buka lowongan, aku pikir waduh ini kesempatan untuk belajar ke perusahaan, itu perusahaan jasa yang dijual itu iklan di Yellow Page. Nah saya ngelamar ke sana. Cuman di awal memang saya niati buat belajar. Ini aku ini buat nyerap ilmu dodolan jasa secara profesional gitu. Di sana 1 tahun, terus sudah langsung saya praktekkan untuk jualan jasa-jasa saya sendiri gitu. Berapa lama, Cak, di situ? 1 tahunan seingat saya, nggak sampai atau ya 1 tahun lah. Ya. Baru setelah itu udah langsung dia setelah bisnis. Itu sudah ya, jadi jalan berbagai usaha ya, nyoba-nyoba lah gitu. Nyoba-nyoba. Oke. Kalau yang di organisasi KAPT itu apa, Cak, singkatannya, Cak? KAPT itu Komunitas Alumni Perguruan Tinggi. Oh. Iya. Apa biasanya, Cak? Di apanya, Cak? Geraknya sih sosial kemasyarakatan ya, cuman ada politiknya juga. Jadi misalnya musim pilpres ya kita punya arah kemana gitu lah. Oh, tapi tamanya tetap di bidang ininya, marketingnya, digital marketing. Ya kalau di itu saya termasuk merancang strategi digitalnya gitu. Iya. Nah ini teman-teman, ini kalau yang Cak Budi ini memang kepakarannya di bidang digital marketingnya. Nanti kita oprek lebih jauh lagi ya. Cak Budiono, nanti kita jenengan tuh bawain PPT atau ngobrol kayak Cak Fatoni? Ada sih, aku bikin beberapa lembar tadi. Oke, sip. Monggo, Cak, dipersilahkan, Cak. Oke. Kelihatan, Cak? Sangat kelihatan. Ya. Oke, terima kasih Cak semua, kawan-kawanku semua, alumni PENS. Terus tadi saya lihat juga banyak ini ya, mahasiswa juga ya? Ya, betul. Jadi pertama saya mau sampaikan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing pengalaman saya yang sebenarnya nggak begitu banyak di YouTube ini. Kemarin saya tanya kenapa kok saya gitu kan, ini YouTube ini kan nggak termasuk usaha sebenarnya, lebih sebagai kayak semacam freelance atau content creator ya. Sebenarnya ada unsur usahanya, nah tapi itu next step. Jadi kalau masih di fase-fase awal itu lebih ke semacam usaha mandiri gitu atau freelance gitulah. Jadi buat orang-orang yang seperti saya nggak mau menjadi karyawan, sudah punya usaha tapi masih juga pengen berkreasi gitu, pengen ditonton banyak orang. Nah, YouTube ini tempatnya. Ya, YouTube sebagai sebuah peluang usaha apa iya, nanti kita lihat. Ini channel saya Budiono Sukses, subscribernya baru 434
1.000 per hari ini. Isinya kebanyakan ya seperti gambar pecel tadi tentang kuliner gitu. Seperti yang terakhir nih, sego picel, pincuk, godong jati, kemudian kakek jual pukis 400 rupiahan, segon deso 4 ribuan, apa ini, ketoprak Jakarta, kare babat, dan lain sebagainya. Jadi sehari-hari saya itu keliling Surabaya, apalagi pas pandemi ini. Sebenarnya pas nggak pandemi itu sudah ngerancang program mau keliling ke Jawa Timur, nanti semakin meluas gitu. Cuman tiba-tiba ada pandemi dan sempat keliling ke Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Blitar, kemudian Nganjuk, Jombang, Bojonegoro, Lamongan, Tuban. Mau lanjut ke Madiun, ternyata kasus COVID meningkat. Akhirnya ya wis lah, kita rem dulu, mandek. Penginku ya sebenarnya ke sana mengeksplor kulinernya apa, terutama yang saya cari ini kuliner-kuliner yang kategorinya legend, jadi bukan usaha-usaha baru kekinian, tapi yang lawas-lawas lah, kayak sego pecel pencuk ini kan lawas, kemudian ketoprak, kare babat, dan lain sebagainya. Gitu. Ini yuk nonton video sebentar, jadi biar teman-teman tahu kira-kira gambaran kontennya seperti apa. Suaranya nggak masuk, Cak. Oh, nggak masuk ya? Share sound. Share sound. Di zoomnya. Di zoomnya ya. Tak share sound padahal. Oke lah, kita ini cerita aja bahwa selain konten-konten legend tadi, saya juga nyari orang-orang yang sudah sepuh-sepuh seperti ini. Kayak ini terakhir Mbah Kamah. Mbah Kamah ini aslinya dari mana kemarin, Lamongan atau mana gitu. Beliau usianya sudah kelihatan ya, dari wajahnya itu sudah sepuh, cuman beliau nggak tahu umurnya sebenarnya berapa, karena nggak punya KTP. Nah, aku nggak sengaja pas mau beli ke McD di Mulyorsari, tiba-tiba lihat Mbah Kamah ini gitu. Akhirnya tak berhentikan, ternyata beliau jualan jajanan. Nah, untuk orang-orang sepuh seperti ini, kontennya bukan ke review makanan, tapi lebih ke aku ngangkat profilnya biar orang banyak yang tahu. Human interest ya. Ya, terus aku juga biasanya kasih lah beberapa duit. Ya, biasanya sekitar 500 sampai 1 juta gitu. Wah, luar biasa. Buat ya kasihan kan, ini jualannya katanya sebiji badinya cuma 100 sampai 200 gitu. Saya kasih 1 juta itu, waduh, histerisnya luar biasa. Katanya sebulan aja belum tentu dapat segitu. Allah. Oke. Loh. Ki apa nek iki? Next. Oke, ini ya. Kalau ngomongin kerjaan, biasanya nih kalau buat teman-teman mahasiswa ya, kalau sudah lulus pasti biasanya sudah punya profesi atau sudah punya bisnis. Kayak Cak Fatoni tadi, yang saya juga banyak sepakat tadi, karena saya juga pernah molak-malik gitu, mencoba beberapa usaha, dan yang diceritakan tadi, wah iya sih gitu. Tapi beliau sudah sangat luar biasa, kalau saya sih masih sangat pemula gitu. Setelah lulus mau kerja apa, Rek? Biasanya kalau mahasiswa ditanyain, pertama kerja ning BUMN, kerja ning perusahaan swasta nasional. Biasanya kalau teman-teman saya teknik industri, biasanya ning Haliburton, Selam Bersih atau apa gitu ya. Atau kerja ning bank gitu, atau ning Telkom gitu. Atau meneruskan orang tua, barangkali orang tuanya sudah punya usaha, sudah mapan, tinggal meneruskan, ya itu baik juga. Merintis usaha sendiri atau kawin gitu. Nah, ini beberapa pilihan lah. Nah, kalau saya dulu sebelum pas baru mau kuliah itu sudah menetapkan target bahwa saya pokoknya nggak mau jadi karyawan. Tapi entah nanti nggak tahu mau jadi apa. Yang penting bukan jadi karyawan. Artinya ini kan kita preferensi masing-masing kan. Jadi di dalam hati itu kayak kalau di
Kalau bekerja sebagai bawaan orang itu rasanya enggak lah gitu. Tapi mau jadi apa belum tahu. Nah kemudian kalau pilihannya buat yang merintis usaha bisa nunggu. Kalau zaman dulu ya, zaman dulu itu maksudnya zaman ketika internet belum ada. Biasanya nunggu lulus kuliah dulu, butuh modal gede, butuh tempat gede, lokasinya strategis, koneksi bisnis itu susah didapatkan, mencari seperti TDA tadi mungkin nggak bisa kalau zaman dulu, butuh ketemu langsung, kita keluar kota nyari rekanan gitu. Kemudian butuh waktu lama untuk merintis, pasarnya juga terbatas, kompetitornya banyak. Misalkan tiba-tiba kita jualan bakso di sini laris, besoknya sebelahnya jualan bakso juga. Tapi di zaman sekarang atau zaman yang ketika internet sudah ada ya, ini zaman yang saya alami. Saya pernah merasakan zaman sebelum internet booming, kemudian setelah booming, bisa dimulai sejak dini. Bahkan yang masih SMA pun sekarang sudah banyak yang punya usaha. Anak-anak muda itu banyak yang sangat kreatif sekarang. Modalnya bisa nol, kayak tadi ikut jualan produknya Cak Fatoni ya, modalnya bisa nol. Main internetan, jualan. Meskipun belum bisa dikatakan usaha sepenuhnya ya, mungkin ya usaha untuk memasarkan produk orang. Yang penting kan di hasilnya dan produk yang dijual itu halal gitu kan, prosesnya halal, jadi hasil yang didapat insya Allah juga halal. Bisa dari rumah atau kamar kos. Kalau saya dulu mulai dari kamar kos di Gebang Lor 99. Kalau awalnya dulu saya ngekos di Perumdos. Ada teman yang kakaknya itu dosen, punya rumah di situ, di Blok T itu 1 tahun, kemudian pindah ke TMB, Tegal Mulyo Roja Baru. Teman saya ya rata-rata dari PENS, teman ini. Teman kos, ya termasuk sarapan ke Mak Yem setiap pagi itu. Internet adalah hub koneksi kita. Kalau dulu kita kepontang-panting kemana-mana nyari mitra, kalau sekarang kita buka Google temukan sudah. Artinya jaringan bisnis itu lebih sangat mudah, gampang banget didapatkan. Relatif lebih cepat kalau buat merintis. Marketnya tidak terbatas, bisa lintas daerah, lintas negara. Bukan hanya kompetisi kalau sekarang. Jadi buat besar itu kita nggak harus mengalahkan lawan kita, tapi bisa juga malah kerjasama atau kolaborasi. Nah ini salah satu usaha yang dijalankan sama teman saya, ini alumni PENS. Kemarin pas karena sangat akrab dia jalan sering cangkruk bareng gitu, pas saya cerita kalau saya mau ngobrol di depan teman-teman PENS, dia titip diceritakan bahwa dia salah satu alumni PENS yang merintis usaha namanya Surofotik ini, ROV, Remotely Operated Vehicle, jadi dia punya underwater ROV, jualan jasa gitu, jualan jasa ROV. Ya, seperti ini ada ROV-nya, ada kameranya, kemudian bisa dipantau dari atas. Awalnya ini juga dari kuliah sih, kayaknya saya dulu pas dia masih kuliah itu saya sering main ke PENS. Jadi dia tidur di kampus waktu itu, jadi mulai mengembangkan macam-macam robot gitu, dan sekarang alhamdulillah ini menjadi usahanya. Ini salah satu contoh usaha yang berbasis atau cocok atau sesuai dengan pendidikan yang ditempuh. Dia dulu di 4 elektronika, kemudian sekarang usahanya seperti ini. Selain juga menjalankan sekolah robot Indonesia. Jadi manfaat ROV tadi banyak, dan kebanyakan disewa oleh perusahaan-perusahaan nasional, multinasional, bahkan terlibat untuk pencarian. Oke, balik lagi ke cerita tentang YouTube ya. Mengapa kok YouTube? Kalau saya, ini sebenarnya ya pemanis saja lah. Kalau saya dulu pas mulai YouTube nggak lihat data ini gitu, pokoknya mulai aja gitu. Tapi ternyata setelah saya lihat gitu, ini data yang dikeluarkan sama Google di tahun 2017, kalau sekarang mungkin sudah jauh berbeda, tentang konteks digital Indonesia. Sehingga kenapa kok YouTube itu jadi peluang yang sangat tidak terbatas. Salah satunya adalah, kalau dulu ya, orang itu mencari sesuatu kan ke Google gitu. Sukanya baca teks gitu kan. Kalau sekarang, ternyata YouTube sudah bisa menyejajari Google.
Meskipun YouTube sendiri adalah bagian dari Google. Bahkan lebih banyak, kalau di Indonesia itu lebih banyak yang cari apa-apa itu di YouTube. Mulai dari cara masak, cara ngelepas tutup kipas angin, cara betulin apa gitu. Semua ada di YouTube. Nah, kalau orang-orang suka nonton YouTube, artinya itu jadi peluang buat orang yang bikin konten di YouTube. Penonton YouTube di Indonesia ini tahun 2020 yang usia di atas 18 tahun. Jadi asumsinya bahwa kalau 18 tahun ke atas itu buat sisi marketing perusahaan itu sudah punya kemampuan untuk membeli. Di tahun 2020 usia 18 ke atas itu jumlah penontonnya 90 juta per minggu. Jadi ini gambaran buat orang-orang yang pengen memasarkan produknya melalui YouTube maupun buat konten kreator itu sendiri. Jadi YouTube itu ekosistem yang bagus untuk berkarya, ada interaksi di sini, ada kita sebagai pembuat konten, kemudian penonton atau user, kemudian ada advertiser atau pemasang iklan. Tentu di dalam sini ada Google. Jadi adanya ekosistem inilah yang membuat konten kreator itu bisa eksis di YouTube. Siapa saja bisa, modal awalnya nol ya kan. Modal awalnya nol. Kita kalau zaman dulu, kalau misalkan mau bikin website, saya sebelumnya jadi blogger, ternak blog itu banyak banget, nyewa hosting, nyewa domain, dan lain sebagainya, butuh modal. Kalau YouTube, enggak, kita modalnya bisa nol. Kemudian biaya operasional juga nol, kita enggak. Modal awal, server kita enggak perlu beli, sudah disediakan sama YouTube. Operasional kita juga enggak perlu nyewa, nggak harus nunggu lulus kuliah. Banyak yang masih kecil bahkan sudah punya channel yang gede, nggak harus punya tempat atau studio. Seperti saya ini kan, studio saya adalah warung gitu kan. Jadi saya syuting di warung, meskipun kadang-kadang ada konten yang mesti saya buat di studio juga. Penonton sudah tersedia di YouTube, pengiklan sudah tersedia, peluang penghasilan ada, bahkan variasinya sangat tinggi atau tidak terbatas. Nah ini kalau tahap awal sekarang ya, tahap awal sekarang. Buat teman-teman yang lahir di era sekarang ini, di mana YouTube itu sudah tingkat kematangannya berbeda dengan ketika saya baru mulai. Tahap awalnya pertama lakukan riset dulu. Jadi buat teman-teman yang mau mengembangkan channel YouTube itu riset dulu. Karena kita orang kampus kan. Riset ya bisa sederhana lah, bisa menggunakan Google Trend, bisa pakai YouTube sendiri, bisa memantau apa yang terjadi di YouTube Trend juga bisa, atau riset itu bisa macam-macam lah gitu. Kita bisa berbasis data atau berbasis kemampuan kita. Kemudian setelah risetnya jangan terlalu lama, segera dirintis, channel segera dibikin, konten pertama segera dirilis, kemudian kita mulai merangkul yang namanya penonton. Gitu. Jadi penonton ditingkatkan view-nya, sama ditingkatkan jumlah subscriber-nya. Sama kalau di fase-fase awal dulu YouTube ya, mungkin subscriber itu adalah segala-galanya, tapi di masa ketika YouTube sudah bisa dimonetize, subscriber itu nomor 2. Yang pertama adalah viewership atau ketertontonan setiap video kita. Gitu. Jadi kalau bisa setiap video itu ditonton oleh orang yang sangat banyak. Tapi keberadaan subscriber tetap penting karena untuk menunjukkan bahwa kita punya fanbase yang besar juga. Gitu. Berikutnya setelah fase tadi kemudian bangun tim. Ini tim yang kurang lebih tim produksi ya. Padahal tim itu nggak hanya tim produksi, kalau sudah agak mature di channelnya itu butuh tim marketing juga atau staff promosi gitu. Karena kalau di fase-fase awal itu mungkin kita hanya mendapatkan penghasilan dari iklan yang datang ke YouTube, tapi di fase-fase ketika subscriber sudah banyak, viewership sudah bagus, itu penghasilan bisa datang dari mana saja. Misalkan dari brand deal, ya kita langsung deal dengan pemilik brand. Kalau kuliner ya mungkin dengan Teh Pucuk, dengan Carimi, dengan apa aja lah gitu. Bahkan kosmetik juga masuk ke tempat saya kemarin. Itu perlu tim yang handle karena kalau dikelola sendiri ya
bisa pecas dai. Bisa mumet. Karena kita kadang-kadang kalau kita ada brand deal itu kita mesti berhadapan dengan dokumen-dokumen perjanjian, ngomongin scope of work, pekerjaannya seperti apa, pembayarannya seperti apa, dan lain sebagainya. Oke, kalau ini ngomongin perjalanan saya, jadi tadi sudah saya ceritakan, sejak masuk kuliah itu punya target untuk tidak jadi karyawan. Kemudian mencoba berbagai macam usaha dan pekerjaan bebas. Jadi saya pernah mengalami Cak Fatoni tadi ceritakan, kalau bisnis, joinan sama orang, entah 2 orang, 4 orang, kalau saya dulu kebetulan 4 orang, saya, kemudian ada teman dari Pens 2 orang, ada 1 teman dari Elektro 1 orang. 4 orang ini urunan buka usaha jadi kami nyewa warnet nyewa ruko di Ruko 21 Kelampis. Kemudian kami bikin warnet. Waktu itu warnet merupakan usaha yang menjanjikan. 1 jam itu saya ingat saya sewanya 12.000. 6.000 sampai 12.000. Kemudian ruko ini kan 3 lantai. Yang dipakai warnet cuma lantai 1 gitu kan. Saya mikir, ini eman-eman rek gitu kan. Akhirnya saya menyampaikan usul ke teman saya bahwa ya apa gini, lantai 2 atau lantai 3 ini kita berdayakan. Misalkan buat dodolan atau disewakan atau apa gitu. Akhirnya nggak ada yang respon, sekonai lah. Begitu saya gunakan untuk gudang komputer bekas. Jadi saya waktu itu belum ada ini ya, seperti apa? Tokopedia itu belum ada. Waktu itu ngiklannya lewat bekas.com. Jadi saya beli komputer bekas di High Tech Mall, THR waktu itu namanya. Kemudian saya iklankan di bekas.com, laku ternyata. Akhirnya saya beli, nyetok banyak, saya taruh di situ. Nah, akhirnya warnet mulai turun, jualannya semakin lancar. Akhirnya ya itulah, mulai terjadi keributan soal pembagian. Akhirnya buyar, betul seperti yang dikatakan Cak Fatoni tadi. Kalau mau rintis usaha mending sendirian gitu. Setelah besar baru merekrut orang, jadikan karyawan. Itu. Kemudian kalau terkait YouTube pernah punya channel, tapi hanya untuk dokumentasi. November 2015 di channel Budiono Sukses ini ngupload pengalaman belanja online. Waktu itu masih karena masih fase-fase awal gitu, belum ada semuanya masih otodidak, belum ada seminar-seminar tentang YouTube tuh belum ada. Ya wes lah, pokoknya bikin konten apa aja gitu. Apa aja direkam, diupload. 27 Desember video pertama tentang kuliner. Ternyata kalau saya ngupload kuliner, yang nonton banyak banget gitu. Akhirnya mulai fokus ke kuliner tahun 2017. Kemudian kalau sekarang sudah mulai membangun tim. Kalau di channel saya itu tidak semua direview. Pertama karena banjir informasi dari penonton dan pelaku usaha kuliner. Penonton ngasih referensi, cak neng kono ono pecel enak, neng kono ono tongseng enak. Pelaku usaha kuliner ada yang begitu juga. Ada yang terang-terangan, cak aku punya warung, sampean coba incipi, ada yang gitu. Ada yang nyamar sebagai penonton gitu. Cak di sana ada gitu. Cuman karena kita sudah terbiasa membaca komentar gitu kan. Kadang-kadang feeling itu tepat gitu. Jadi kita tahu mana yang ini penonton, mana yang pelaku usaha kuliner sendiri yang pengen warungnya direview gitu. Akhirnya saya melakukan kurasi sederhana atau bagaimana menyeleksi supaya tayangan ini memang kulinernya pantas untuk ditayangkan. Jadi bisa tanya teman yang sudah pernah coba makan ke sana. Kalau nggak ada teman yang pernah ke sana, biasanya saya nyoba sampai beberapa kali, setelah itu baru datang untuk direview. Terus kemudian ini prinsip tidak menjatuhkan pelaku usaha kuliner. Kemudian setelah tayang reviewnya, biasanya saya ngecek juga penjualnya. Ada peningkatan nggak? Peningkatan pembeli nggak setelah direview oleh saya di channel YouTube Budiono Sukses ini. Kemudian ini juga prinsip konten yang berdampak. Pertama, berikan review yang jujur, selalu ada sisi positif yang bisa ditonjolkan. Jadi misalkan aku ke warung gitu, kemudian dari sisi makanannya itu sebenarnya levelnya masih lumayan lah, belum enak banget gitu. Tapi di warung itu penjualnya ramah, penjualnya lucu. Nah kayak gitu-gitu bisa ditonjolkan.
tetap masih bisa masuk. Tapi ya kita omong bahwa ini kalau makanannya lumayan, kalau pelayanannya oke gitu. Kemudian prinsip lagi, jangan matikan usaha pedagang kecil. Jadi kalau tidak enak, biasanya saya ngomong ke orangnya atau diam aja gitu kan. Karena mereka atau pelaku usaha ini, terutama yang kecil-kecil, mereka tidak minta kita datang ke sana untuk mereview keburukannya gitu. Jadi jangan sampai ini ada yang orang-orang yang food vlogger lain yang malah senang ketika mendapatkan makanan yang nggak enak atau pelayanan yang buruk. Gitu. Karena setelah diposting ternyata dia dapat view yang banyak gitu. Kalau saya seperti itu jangan sampai merugikan pedagang kecil, karena saya tahu pedagang kecil itu merintis usaha itu gak gampang. Ketika mereka jualan, kita cuma sekali beli terus merasa nggak puas, tiba-tiba kita jatuhkan. Gitu. Menurut saya itu sangat nggak fair. Lebih baik kalau kita mau kasih masukan langsung ke orangnya, jangan sampai kita merugikan. Kemudian prinsipnya kita menguntungkan tiga pihak, yaitu pedagangnya senang karena makanannya laris, penontonnya senang karena dapat review tempat makan baru. Ini biasanya jadi masalah itu kan, tempat makan baru. Rek, ati makan yang direk, wis terserah. Jadi dengan nonton ini mereka dapat referensi tempat makan baru. Kemudian saya sebagai kreator juga senang karena hobi saya makan plus hobi ditonton banyak orang itu tersalurkan. Plus ada efek samping yaitu penghasilan popularitas. Ini video Oke, ini saya mau tunjukkan bahwa ternyata iklan brand deal yang masuk ke saya itu nggak hanya produk-produk yang related sama kuliner, tapi ternyata produk-produk kecantikan ya, seperti ini. Scarlett itu juga mulai banyak yang masuk, tapi ya tetap harus diseleksi gitu. Mana yang kira-kira produknya memang oke dan itu layak untuk saya sampaikan ke penonton saya gitu. Oke Cak, itu tadi sekilas tentang apa yang saya jalani di YouTube. Kemudian kalau kita bicara peluang usahanya atau peluang bisnisnya, ya seperti yang saya ceritakan tadi di fase awal itu memang kita lebih sebagai konten kreator mandiri. Bahkan di awal itu saya juga melakukannya sendiri, mulai dari shooting, kemudian ngedit, segala macam, bikin deal-deal sama brand itu juga dilakukan sendiri. Tapi ketika kira-kira hasil yang didapatkan itu sudah bisa untuk menggaji tim, ya kita mulai cari tim, atau kerepotan yang muncul itu sudah lebih banyak, ya kita ngerekrut tim. Misalkan sekarang ada kameramen, kemudian ada yang ngurusin brand deal, seperti itu. Nah, mulai ke sana nanti akan mulai semakin muncul sisi bisnisnya gitu. Jadi apakah ini cocok untuk semua orang? Menurut saya tentu saja tidak. Ya, semua usaha itu tidak ada yang cocok untuk semua orang. Seperti Cak Fatoni tadi juga bisnis keranda kan tentu juga melalui proses yang panjang, proses mencoba-coba, kemudian gagal, kemudian menemukan yang ini, kemudian cocok gitu. Nah, usaha di YouTube itu juga sama. Ada yang baru nyoba sekali dua kali sudah menyerah gitu karena nggak betah dengan proses yang harus dijalani gitu. Karena kalau kita bukan artis, dari awalnya bukan artis, biasanya memang butuh proses untuk mendapatkan view yang banyak, mendapatkan subscriber yang banyak itu memang sangat lama gitu. Karena saya mulai aja tahun 2020 ya, sampai sekarang masih belum sampai 1 juta subscriber gitu. Artinya ya kalau kita nggak punya minat yang tinggi di situ, mungkin sudah keburu menyerah duluan sebelum merasakan nikmatnya gitu. Makanya kalau biasanya kalau yang saya lakukan sendiri menjadi konten kreator di YouTube itu adalah, kalau dari sisi penghasilan itu adalah salah satu aktivitas lain gitu.
Jadi selain YouTube artinya saya juga punya usaha-usaha yang masih saya jalankan sampai sekarang. Gitu Cak, kurang lebih. Nanti mungkin silakan didiskusikan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi core bisnisnya sampai sekarang udah di YouTube ini Cak ya? Salah satu. Oh, salah satu belum ya. Core aja ya, belum core. Oh, belum ya. Oke, siap. Mantap. Kalau pertanyaan yang sederhananya itu mulai dapat monetize itu setelah berapa lama, Cak? Dan menuju ke situ bagaimana? Kalau ngomongin monetize sekarang ini kan YouTube punya aturan yang berbeda dengan pas saya dulu awal mulai kan. Kalau saya mulai dulu nggak ada ketentuan seperti 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang itu belum ada. Jadi waktu itu aku lupa tahun berapa, begitu view sudah banyak kita mengajukan monetize, kemudian disetujui. Seingat saya ketika subscriber saya waktu itu 10 ribuan lah, itu saya sudah yakin ini kayaknya bisa diandalkan gitu kan. Jadi oh ya ini bisa diteruskan gitu. Tapi waktu itu sebelum 10.000 itu masih wis nggak mikir ke sana gitu. Jadi begitu bikin konten itu orientasinya bukan ke duit dulu, tapi sekedar menyalurkan hobi. Karena kan dari dulu hobi saya di internet kan, ya, mulai dari ngeblog, kemudian ya nulis macam-macam artikel kesehatan, terus tentang bisnis segala macam. Akhirnya masuk ke fase-fase YouTube, masuklah ke YouTube gitu. Itu 10.000 setelah ketemu segmennya di kuliner. Rasanya iya, jadi sudah mulai banyak yang kuliner waktu itu. Oke. Ya, teman-teman, monggo ini sudah ada prolog dari Cak Budiono Sukses. Dipersilahkan, mungkin tadi Cak Iqbal duluan. Dipersilakan Cak Iqbal. Baik, terima kasih Cak Firman, izin bertanya Pak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal dari LJ, Ekstensi Elektro Industri, PNS Banjarmasin. Ini Cak, saya mau menanyakan nih ya, kita kan sekarang tahu gitu ya, bukan rahasia lah bahkan ya, kalau iklim bisnis di Indonesia ini kan sekarang sudah berubah gitu ya, menjadi lebih sulit untuk diprediksi gitu. Ada yang namanya ketidakjelasan gitu ya, atau yang kita kenal dengan era VUCA ya, penuh dengan volatil dan uncertainty gitu ya. Contoh nyatanya adalah mungkin sekarang kalau anak-anak milenial seperti saya yang dulu waktu kecil itu sukanya nonton TV, sekarang semuanya beralih ke YouTube. TV itu bahkan hanya sebagai pajangan, jadi dari laptop kita salurkan untuk tayang, dari laptop kita salurkan untuk tayang di TV. Tapi yang ditonton itu bukan stasiun TV, tapi tetap channel-channelnya orang-orang gitu ya. Nah, terlebih lagi saat kayak sekarang ya, dihadapkan dengan situasi pandemi yang cukup pelik gitu ya, karena sudah hampir 2 tahun, di mana perusahaan ini dituntut untuk terus melakukan inovasi, terus juga mengelola risiko-risikonya, serta mengejar perubahan itu sendiri. Dan kemudian banyak organisasi, sebut saja banyak juga teman-teman pebisnis gitu ya, ingin berlomba-lomba untuk dapat sustain di era seperti sekarang ini. Nah, saat perubahan sudah tidak bisa dihindarkan lagi, otomatis kan si pengusahanya itu harus belajar mempersiapkan berbagai macam skenario gitu ya, atau langkah-langkah yang akan diambil untuk dapat memastikan usahanya ini berjalan terus-menerus secara berkelanjutan. Nah, yang ingin saya tanyakan, menurut Cak Budiono, pertimbangan-pertimbangan apa saja yang dapat mendukung pengambilan keputusan strategis yang tentunya akan diambil ya, supaya bisnis Cak Budiono lah, misalkan bisnis Cak Budiono itu tetap sustain dan berkelanjutan. Karena kita tahu kan konten kreator sekarang nggak hanya 1-2 ya, tapi sudah mungkin jutaan orang di seluruh dunia itu berlomba-lomba, yuk bikin konten. Nah, gimana caranya Cak Budiono itu memunculkan competitive advantage gitu ya, pembeda dari konten-konten kreator lain supaya bisnisnya tetap sustain. Terima kasih, itu saja, Cak. Oke, Cak, siapa mau? Cak Setio. Halo Cak, ya, waduh abot pertanyaannya kira. Enggak lah Cak. Apa Cak? Oke ya, kalau competitive advantage apa rasanya memang benar kalau dilihat di YouTube ya. Di YouTube sendiri memang di Indonesia itu kalau yang subscribernya banyak itu ya ada yang 3 juta, 4 juta, ada yang 8 juta gitu. Cuman kalau saya nggak melihat ke sana gitu. Sekarang ini kalau prinsipku kan gini, aku membangun kan dari Surabaya. Dari Surabaya, kemudian kalau sekarang di Jawa Timur mungkin ya sudah
cukup dikenal lah. Saya sering riset di Google maupun di YouTube itu nyari apa segala macam, biasanya ketemu channel saya sendiri gitu kalau kuliner gitu. Sekarang mainnya seperti ke lokal-lokal gitu. Jadi misalkan mulai ada channel yang spesifik bahas kuliner di misalnya Gresik, Lamongan, Tuban gitu. Jadi lebih ke area yang lebih sempit gitu. Kalau kemarin saya di Surabaya pertama mulai nggak pikir tentang strategi segala macam, pokoknya apa yang ada di Surabaya, karena saya masih punya bisnis juga yang saya jalankan di sini. Kalau keluar-keluar juga, kalau saya ngeliput kuliner misalkan di Kalimantan, di Jakarta, di Jogja, atau di luar negeri itu ya pas saya ke sana aja gitu, bukan sengaja buat ngeliput kulinernya gitu. Sekedar pelengkap lah atau sekedar ternyata kontennya nggak cuma Surabaya tok gitu, atau nggak hanya Jawa Timur tok. Waktu itu kalau dibilang rek Surabaya gitu kayak ada semacam isin rek gitu, masa YouTuber tapi kelasnya kok jago kandang gitu kan. Tapi ternyata sekarang malah enggak. Ternyata kalau sekarang aku ngobrol sama teman-teman agensi digital gitu ya, mereka justru sekarang mainnya ke mikro dan levelnya lokal gitu. Jadi karena kerjasama dengan yang sudah gede itu mungkin juga cost-nya banyak, mending cost ini di-split ke mikro dan lokal-lokal gitu. Mereka tentu juga eksperimen marketing kan, apakah dikasihkan ke yang gede satu sama dibagi ke 10 yang kecil-kecil, mana yang lebih efektif gitu. Ternyata sekarang teman-teman di digital agency lebih ke sana. Daripada dikasihkan satu, lebih baik dibagi ke banyak orang gitu. Sama kayak prinsipnya jangan taruh telurmu di satu keranjang itu mungkin ya kan. Kalau yang gede itu mungkin sudah terlalu padat, nerima endorsan gitu, nerima promosi gitu, kabeh diomongno enak, padahal itu belum tentu dicoba. Mungkin akhirnya kan dibagi aja. Mungkin kalau ke gede itu mahal dan juga belum tentu target marketnya kena gitu. Akhirnya dipecah ke yang kecil-kecil seperti saya ini gitu. Seperti kemarin ada testimoni nih dari pelaku usaha di Surabaya. Beliau ini produksi sambal. Pernah saya bantu gitu secara free karena dia bilang, "Cak, aku baru ngerintis usaha sambal gitu. Terus kok durung payu-payu, tolong dibantu ya." Ngono. Ya wis. Sampean kirim aja sambal dan segala macam yang perlu untuk ditayangkan gitu kan. Misalnya ya dikirim sambel tok, tapi ono sambele, ono segone, ono lauwe ngono kan. Ben aku itu karek nyuting tok ngono, karek nyuting, karek ngedit, karek nayangno gitu kan. Mbak Makme ya. Iya, Mbak Makme. Ternyata setelah itu penjualannya meledak. Bahkan pembelinya itu banyak yang dari luar negeri gitu. Penonton-penontonku yang di Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia itu banyak yang order gitu. Dan ordernya kalau jauh kan nggak mungkin sedikit karena eman ongkire gitu. Nah oke. Itu tak bantu secara free. Kemudian karena dia sudah merasa besar gitu, sudah punya budget marketing, mungkin kira-kira seperti yang ditanyakan tadi ya, budget marketingnya berapa? Mungkin dia ngitung, wah kayaknya kalau membayar 10 juta buat seorang food vlogger kondang nggak masalah lah gitu. Mungkin hasilnya bisa berkali-kali lipat dibanding ketika masih di review Budiono Sukses secara gratis gitu. Ternyata setelah dipromosikan di tempat yang tadi, yang baru tadi, yang bayar gede, yang sudah subscriber banyak, ternyata tidak sesuai yang diharapkan gitu. Malah ya payune kayak biasa-biasa aja gitu. Ya, di situ akhirnya kan bisa disimpulkan bahwa ternyata target marketnya tidak, target penontonnya itu bukan target marketnya gitu. Mungkin orang dari Jakarta kan males kalau beli sambal dari Surabaya, ngapain gitu kan. Di Jakarta sendiri banyak yang jualan sambal gitu. Ternyata subscriber yang lebih besar dan viewership yang lebih banyak ternyata tidak menjadi jaminan bahwa itu akan lebih laris gitu. Dan belum lama ini aku ngobrol sama digital agency yang lagi kerja sama dengan saya itu, nanti proyeknya jalan di bulan depan, itu tak tanyain, kamu ngapain kok nggak sama itu gitu kan.
oh iya Cak, ternyata sekarang kalau ke sana sudah nggak efektif gitu. Ternyata dengan budget itu di-split ke banyak orang, sesuai dengan eksperimen dia di platform yang lain, itu lebih sukses gitu. Dan persebaran jangkauannya itu lebih luas gitu. Karena teralirik ke beberapa channel gitu ya. Yes, epicentrumnya itu nggak hanya di Jakarta. Di Jakarta itu kan gitu kan besar gitu, karena penduduknya juga besar gitu. Tapi tersebar ke Surabaya, Kalimantan, dan lain sebagainya. Kalau ngomongin strategi di era VUCA, ya kita nggak ada cara lain selain fleksibel, selain kita bisa dikatakan ngintir gitu. Yang ngintir nggak ngintir lah. Kalau cuma ngintir mungkin bisa tenggelam juga nanti akhirnya. Tapi ngintir tapi tetap ngatur strateginya gimana. Kalau dulu perusahaan yang kolot-kolot nggak mau masuk ke digital marketing, sekarang mungkin sudah mulai berubah gitu. Tahun 2019 aku ngobrol sama salah satu petinggi pabrik mie terbesar di Indonesia. Waktu itu sih dia bilang sudah lebih dari 50%, hampir 50% budget marketingnya itu untuk digital gitu. Padahal dulu ownernya itu, aduh kopo sih iku, maunya ke advertising yang konvensional kayak TV, kayak pasang baliho gitu. Tapi ternyata setelah si anak kreatif masih muda soalnya kan, salah satu petinggi tapi masih muda, itu eksperimen di digital, ternyata impact-nya luar biasa. Akhirnya saat itulah owner mulai melek bahwa ternyata memang sekarang saatnya sudah geser ke digital ini, termasuk ke YouTube. Tapi kalau YouTube dia langsung deal-nya sama YouTube sendiri gitu. Dan kalau deal sama YouTube itu namanya reserve ad. Jadi dia deal sama YouTube tapi dia menentukan nanti mau tayangnya di channel mana gitu. Begitu Cak, kira-kira semoga menjawab ya. Kalau strategi secara spesifik, tentu nanti spesifik juga ke bisnisnya apa. Gitu. Matur sampai nuwun Cak Budiono. Matur suwun, mohon maaf. Oke, teman-teman, terima kasih Cak. Monggo, ada yang penanya lain sebelum saya bacakan penanya lewat chat? Monggo bisa langsung, lebih enak ketemu sama orangnya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, monggo Cak, Dikman ya? Ya. Cak Budiono. Ya, apa kabar? Alhamdulillah. Aku tukang Gresik, Cak. Oh, halo. Ya apa rasane tahu ngicipi sego babat Mbak Mary ta? Oh, sego babat Mbak Mary, ya turut berduka cita ini atas kepergian suaminya Mbak Mary. Iya, Cak Lutfi belum lama ini. Ya, seru ya men ya. Oke, langsung dikabari sama putrinya waktu itu. Oh, iya. Iya, Cak, sepurane takon nek misale review makanan kuliner seperti yang Bapak Mbak Mary itu pendekatannya sampean kan ya mirip-mirip bisa menjelaskan mau lah ya. Terus nek mangan ngono sampean dapat di kolesterol aja. Berarti tip dan triknya ini. Caranya supaya sampai menghindari ngono. Ya, itu ya pertanyaannya. Ya, sementara itu sih. Iki Cak Dikman profile meh padha mbek Cak Budiono masalahe, suka maem. Wah. Iya. Mirip-mirip. Sama-sama Gebang Lor juga, Cak, tapi 38 dulu, Cak. Oh, sip. Ya, alumni sama dengan Firman ini sama. Oh, nggih. Monggo Cak. Nggih. Langsung Cak ya. Jadi kalau pendekatanku nge-review kuliner seperti Babat Mbak Mary itu tak review tahun lupa aku, 3 tahun atau 4 tahun yang lalu gitu. Pas bulan puasa saya nyari buka yang unik gitu. Kemudian jalan-jalan ke Gresik, di Jalan Kali Tutup itu, ramai ternyata. Dan salah satu warung yang bisa makan di tempat ya Babat Mbak Mary itu. Akhirnya aku ingin eling gitu. Iya sih biyen ono sing wis tahu ngomong kalau Babat Mbak Mary rasanya enak gitu. Ya wis akhirnya mandek ning kono, buka puasa di situ, tak review. Ternyata ya alhamdulillah memang enak. Kemudian setelah itu Pak Lutfi menghubungi saya, goleki ning Facebook, terus mengucapkan terima kasih, babatnya sudah direview. Akhirnya banyak yang tahu, banyak yang dari Juanda langsung ke sana pengen makan nasi babat dan lain sebagainya.
intinya ya dulu yang sudah terkenal menjadi lebih terkenal lagi gitu. Selain pertama karena makanannya memang sudah termasuk babat baru tapi bisa menyamai babat yang sudah lama gitu, yang ada di Surabaya. Kemudian apa aku gak wedi kolesterol? Ya terus terang sebenarnya mungkin mikir juga. Cuman pas makan gitu tak pikir ya wis kita nikmatin aja lah gitu. Kita Bismillah insya Allah sehat gitu. Gitu ya. Atau dipandu olahraga ya? Olahraga ringan lah, paling jalan-jalan pagi, terus sesekali sepedaan. Jalan pagi itu sakjane ngetutno anak sepedaan gitu. Kan sambil melayu-melayu keringetan gitu kan. Alhamdulillah kolesterol, asam urat aman. Jadi artinya kan gini, Cak, kalau misalnya aku mangan babat, bukan berarti aku setiap hari mangan babat gitu. Ya aku teman-teman ada yang bilang, Cak, bendino kok mangan babat? Kan gini, aku tayang YouTube itu paling banyak seminggu 3 kali gitu kan. Sementara kita makan itu sehari 3 kali. Berarti yang tayang di YouTube itu kan cuman seperberapanya gitu. Yang makan yang risiko tinggi kayak babat kayak kolesterol itu gitu. Jadi makan yang lain ya kita makan yang aman-aman, makan sayur, makan buah, ngono. Enggak setiap saat makan babat. Meskipun enak sih setiap saat makan babat. Ngoten, Cak. Iya, terus terang tak tonton Cak Budiono nek mangan model Surabaya, leko ya. Leko. Iya. Memang benar-benar dinikmati. Pertama karena tadi semua yang tak review itu mesti enak gitu. Atau paling enggak lumayan lah gitu. Jadi karena sebelumnya wis tahu dicoba, baik itu dicoba oleh teman yang aku percaya sama lidahnya atau aku sendiri yang nyoba gitu. Kayak misalnya neng Gresik kapanane ono gule gerobakan itu neng Jalan Usman Sadar apa ya itu. Tak coba sekali enak, tak coba mana enak, akhirnya tak review. Gitu. Jadi enggak asal lihat sekali terus di review enggak. Iya. Satu lagi ya. Ketika sampean mereview enak, iku sampean bakal nyoba masak dhewe ndak ngono biasanya? Oh, enggak. Karena aku kan kontennya memang selama ini lebih banyaknya ke review. Jadi banyak kadang-kadang ada yang komen, Cak sesekali nge-review masakan istrinya dong gitu kan. Ya, sorry Rek, bojoku gak dodolan sego gitu kan. Jadi kan aku punya tujuan tadi ya, 3 hal. Jadi sekali review itu menyenangkan 3 orang. Yaitu aku dewe seneng, penontonku seneng, bakule seneng. Jadi sebisa mungkin yang tak review itu memang yang bisa dibeli sama orang. Habis nge-review, habis nonton, pengen isok tuku gitu. Kalau makanan-makanan yang belinya harus pesen dulu, itu juga sangat kuhindari. Meskipun ada beberapa yang kayak frozen gitu, kan orang beli masih harus masak lagi gitu, tapi ya tetap ada yang pernah tayang. Ya, oke, Cak Budiono, wis sehat-sehat terus Cak ya. Nggih, amin, matur suwun doanya. Oke, sambung Cak Firman. Oke, Cun. Sambil ini Cak, monggo yang mau nanya selanjutnya sambil saya ngisi pertanyaan juga, ini ada titipan. Benar nggak selama ini Cak Budiono memang hanya mereview UKM? Artinya tidak mereview yang kelas menengah ke atas. Apa memang ada goal selain 3 yang barusan itu Cak? Memang selama ini Cak yang tak review itu kebanyakan ya usaha kuliner kecil kayak gerobakan atau warungan gitu. Kenapa kok mereka? Ya mereka lah yang rasanya lebih perlu untuk kita bantu gitu. Kalau yang warung-warung gede kayak McD, KFC, Hokben, Marugame Udon atau Layar atau apa, mereka kalau pengen promosi kan sudah punya budget sendiri ya, biar mereka promosi sendiri dengan caranya sendiri. Oke. Saya menyentuh misalkan ada warung lodeh di daerah Beratang itu, warungnya cilik neng portal neng Dokore Selokan gitu kan. Loh, ternyata enak setelah tak coba itu.
Tapi belum banyak yang tahu gitu. Tapi ternyata setelah tahu ya malah kasihan pisan. Ternyata ibunya kewalahan gitu. Jadi kemampuannya itu hanya bikin sekitar 20-an porsi gitu. Sehari. Iya, kalau lebih dari itu karena sudah sepuh ya nggak bisa, wis kecapean gitu. Oke. Itu memang benar, Cak. Tak utamakan memang UKM, bukan ya lebih ke usaha kecil lah. Usaha kecil ya, gerobakan atau warung-warung kecil yang nggak begitu besar gitu. Oke Cak Bud, luar biasa ya. Jadi ini ada tanda petik misi tersendiri ya, bukan hanya sekedar isi konten ya. Jadi meskipun makan di KFC atau McD itu nggak di syuting Cak ya. Kalau aku nggak pernah review di sana, bukan berarti aku nggak pernah makan di sana gitu. Oh gitu. Dia tetap pernah makan di sana, cuman kalau yang tak review, ya. Oke, menarik. Oke, saya lanjut ke pertanyaan via chat. Ini panjang-panjang sekali yang via chat. Saya coba ambil misalnya dari Mbak Ninin ya. Apa tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis untuk jadi entrepreneur? Lalu yang kedua, bagaimana cara menangani tantangan tersebut? Dan yang ketiga, siapa yang menjadi inspirasi dalam menjalankan entrepreneur tersebut? Tantangan terbesar dalam jadi entrepreneur itu kita sendiri sih sebenarnya. Gini, nggak semua orang itu harus jadi entrepreneur gitu, karena itu adalah sebuah pilihan. Tadi kan di awal aku ngomong, kalau setelah lulus mau jadi apa gitu. Ya. Ada yang jadi karyawan BUMN, ono sing jadi karyawan perusahaan swasta nasional, ono sing pengen karyawan perusahaan multinasional gitu. Ono sing dadi pengusaha, ono sing pengen terusno bisnis wong tuwa, ono sing pengen rabi gitu kan. Macam-macam. Tapi kalau kita sudah memutuskan untuk menjadi entrepreneur, ya tantangan terbesar malah menurutku dari diri kita sendiri. Pertama, menemukan bahwa kita itu memang pengen jadi entrepreneur itu sudah sebuah tantangan gitu. Kemudian berikutnya adalah menemukan usaha apa yang paling cocok untuk kita jalani. Kadang-kadang ya kendalanya itu takut atau malas untuk memulai gitu. Payu ta dodolan komputer iki, kan? Saya dulu di awal-awal pas mau jualan komputer itu juga mikir, aku dodolan komputer sapa sing tuku ngono kan. Tapi ya bismillah ae tak iklan nang bekas.com, loh. Ternyata payu gitu. Sing tuku arek ITS dhewe ngono. Setelah itu tak iklankan lagi, loh sing tuku wong kampus, langsung 10 biji. Begitu jualan tak iklankan lagi ada pemerintah daerah beli 40 biji. Ya, artinya kalau kita nggak mulai dulu kan nggak eruh tantangannya apa. Jadi pertama itu keraguan itu tantangan, gitu. Harus kita singkirkan, kita coba dulu. Tapi ya semacam keberanian untuk mencoba itu memang betul. Sekali lagi saya setuju sama yang dikatakan Cak Fatoni tadi bahwa kita perlu komunitas. Atau paling enggak teman yang arahnya ke sana gitu. Kalau teman-teman kita itu mimpinya semuanya pengen jadi pegawai swasta, biasanya awake dhewe ya melok-melok pengen jadi pegawai swasta. Kalau teman-teman kita ini podo-podo malas kuliah ya malas kuliah. Cari teman. Teman-temannya ini pengen jadi pengusaha, biasanya ya ngono, pengen jadi pengusaha. Siapa inspirasinya? Terus terang kalau saya dulu zaman kuliah memang dari dalam diri sendiri sudah ada keinginan nanti aku nggak mau jadi karyawan. Karena aku membayangkan kalau jadi karyawan itu kudu berangkat pagi, pulang sore, waktunya habis buat kerja ke orang, sementara gajinya sepiro gitu. Bahkan dulu waktu teman-temanku sudah lulus semua S1 di teknik industri itu aku belum lulus. Terus aku sempat pengen keluar waktu itu. Karena aku denger, iku wis lulus lek wis untuk kerja rek, gajinya gede, piro rek, 3,5 juta. Batinku, 3,5 juta diarani gede gitu kan. Padahal aku waktu itu jualan sehari sudah lebih dari itu gitu. Tak metu kuliah ya apa ya, nah, ternyata sama orang tua nggak diizini gitu. Ya wes akhirnya sebagai tanggung jawab orang tua, kuliah tetap tak terusno, tapi aku tetap menjalankan hasratku untuk berwirausaha. Siapa yang menjadi inspirasi dalam menjalankan entrepreneur? Tadi ya, kalau bagaimana menangani tantangan ya harus dilawan gitu. Rasa malas harus dilawan, rasa ragu-ragu harus dilawan.
terus berkomunitas sama orang yang kira-kira punya visi yang sama. Siapa yang menjadi inspirasi? Ya tentu kadang-kadang banyak orang lah yang menginspirasi. Kalau zaman dulu itu kan yang sering diceritakan tuh kayak pengusaha-pengusaha sukses yang bosnya Microsoft, bosnya Apple, atau kalau level lokal tuh ada siapa yang sering ngisi tentang kewirausahaan. Waktu itu bosnya Primagama, Pak Purdi Chandra, ya kan? Ya, betul. Terus siapa-siapa lagi, banyak juga kok yang pengusaha-pengusaha Indonesia yang menginspirasi gitu. Kita ambil inspirasinya, kita ambil kebaikannya dari siapapun. Ngoten Mbak Ninin. Oke, terima kasih Cak. Oke. Monggo kalau ada penanya yang mau menyampaikan langsung dipersilakan. Adakah? Cak Komar? Atau saya bacakan ini Cak. Jadi ini menarik Cak, di tengah konten yang sangat banyak dan para YouTuber yang banyak. Bagaimana agar diri kita bisa punya nilai lebih di situ ya sebagai konten kreator ya, sehingga pantas dilirik orang gitu. Konten banyak, kompetitor banyak, bagaimana biar tetap eksis ya gitu gambarnya ya. Betul. Kalau saya sih prinsipnya pokoknya aku nggawe ae ngono. Aku fokus ke diriku sendiri, aku bikin konten, aku ngeliput warung-warung kecil, aku tayangkan gitu. Meskipun kadang kalau dilihat perbandingannya dengan konten kreator yang lain, sekali tayang mungkin sudah 1 juta view gitu. Sementara aku sekali ngupload paling akeh ya paling 1 juta tuh sudah banyak. Rata-rata ya 30.000, 40.000 gitu kan viewsnya. Tapi aku nggak semata-mata melihat itu gitu. Ketika aku ngobrol sama ownernya, ketika ketemu lagi gitu sampai kapan hari ada bapak-bapak penjual soto yang pernah tak review dan ternyata setelahnya itu dia harus bawa dagangan itu 4 kali lebih banyak dari biasanya. 400%. Iya, matur suwunnya itu kayak matur suwun Mas Budi apa gitu. Aku jadi sungkan sendiri gitu, terus pulang mau disangoni gitu. Aku ya hal-hal seperti itu yang kadang-kadang malah itu melebihi dari sekedar angka gitu. Ya. Ketika kita melihat orang yang kita bantu itu senang, ya itu menjadi sebuah kesenangan tersendiri buat saya. Jadi orientasi utamanya nggak semata-mata soal angka, soal views, soal subscriber. Menurutku itu tetap penting, tapi tidak menjadi target utama. Oke. Ngoten Cak. Siap Cak. Itu Cak Teguh ya. Jadi mungkin angka bagi YouTuber baru kayaknya menjadi prioritas ya. Tapi bagi Cak Budiono bukan hanya sekedar itu. Ada nilai sesuatu yang perlu diperjuangkan juga gitu ya. Monggo teman-teman sekali lagi kalau ada penanya bisa langsung. Siap Cak. Izin feedback. Ya, monggo dipersilakan Cak. Iya. Ngapunten Cak, ini agak ramai juga di sini. Mungkin kan di sini kita sebagai enggak ya. Makanya tadi lewat chat. Dalam pengambilan video, Cak, di sini kan memang dari kita sendiri kan mungkin dari anak teknik, Cak ya. Kebanyakan banyak yang menyepelekan dalam pengambilan video. Nah, mungkin ada trik-trik khusus, Cak, agar pengambilan videonya itu bisa mendapat hasil yang bagus. Mungkin ini hal yang sepele sering kita anggap sepele dalam pengambilan video, tapi kadang waktu ketika kita editing itu banyak yang terbuang dan banyak yang harus di tag ulang. Mungkin ada trik-triknya, Cak. Oke. Wah, ini juga pemain juga ini ya. Oke, Cak. Cak Komar apa channelnya, Cak? Belum ada, Cak. Kebetulan pengalaman juga di media, Cak. Oke. Di organisasi. Pegang media seperti itu. Oke, jadi kalau ngambil gambar gimana biar efisien gitu kan? Ya. Nah, iso syutingnya aja suwi-suwi tapi langsung tadi gitu. Kalau saya biasanya tetap ada semacam latihan gitulah ya. Misalkan aku mau datang ke warung sego pecel misalnya gitu. Sego pecel ini unik ya, barusan saya review kemarin.
sego pecel yang Surabaya tapi bungkusnya godong jati gitu kan. Nah aku di jalan menuju ke sana itu sudah latihan dulu. Nanti aku openingnya kira-kira mau ngomong apa gitu. Ya, halo Rek, ketemu lagi dengan saya Budiono Sukses. Apa gitu kan. Ya. Poin-poin aja. Setelah latihan biasanya akan ingat nanti begitu bikin. Nggak harus ditulis. Tapi ada juga teman saya yang ketika mau bikin konten itu harus ditulis detail kata per kata, jadi semacam skrip gitu. Seperti penyiar radio mau ngomong apa dibikin phrasingnya pun sampai dikasih tanda gitu. Halo Rek, garis miring. Ketemu lagi dengan saya Budiono Sukses, garis miring. Garis miring. Harus begitu. Ada yang begitu. Ada yang berupa pointer-pointer gitu. Jadi apa yang harus disampaikan itu ditulis-tulis berupa pointer. Nanti pas syuting itu tinggal dikembangkan gitu. Jadi ini sih menurut saya tergantung dengan masing-masing orang ya, karena masing-masing orang kan punya gaya sendiri-sendiri dalam syutingnya gitu kan. Kalau saya sih biasanya lebih ke latihan. Sama pas syuting itu tiktokan sama kameramen gitu. Jadi diskusi juga. Guys, ngomong apa guys? Ngono. Jadi kameramen itu juga ngasih masukan. Sama gini, kalau aku nge-review itu kan ada bagian-bagian yang nggak boleh dilupakan. Misalkan nama warungnya apa, alamatnya di mana, bukanya jam berapa, jualannya apa, harganya berapa, dan lain sebagainya. Jadi ada info-info dasar yang harus ada di video itu gitu. Nah biasanya itu yang bantu kameramen. Misalnya yang malah belum ditanya. Mengingatkan. Nah, biasanya aku tanya, apa sih durung, kan? Gitu. Apa yang belum tersampaikan kayak gitu. Gitu Cak, kalau pengambilan gambarnya kalau aku dulu awalnya kan pakai HP ya, tapi pakai HP bagaimana caranya biar nggak goyang itu pakai tripod. Jadi tripod itu kan bikin HP terasa lebih berat gitu kan. Jadi ya tetap bisa gini pakai HP biasa, tapi lebih enak pakai tripod. Terus kalau pas makan tripod taruh di depannya gitu. Terus aku ketemu sama orang mantan wartawan SCTV, akhirnya diskusi dikasih masukan banyak. But, yang review itu udah semua cok kepotong gitu. Ya, karena kan dulu kan nggak tahu ya, pokoknya maju sampai kepala tinggal kelihatan batuknya aja gitu ke bawah gitu. Coba dak neng kamera kayak gini, gitu kan. Nah, akhirnya tetap betul lagi sekali lagi setuju sama Cak Fatoni, tetap kita itu butuh mentor gitu, mentor yang mengarah-ngarahkan. Kadang mentor itu nggak harus orang yang lebih pinter gitu. Tapi orang yang bisa memberikan masukan. Nah ini di sini nih kita perlu kebesaran hati juga. Nek dikandani kadang kan orang itu dikandani ngono merasa wong iki sapa sih kemintermen ngono kan. Nah itu di situ kita butuh kebesaran hati kita untuk menerima masukan-masukan dari orang. Terus kalau pengambilan gambar aku juga sudah standar sekarang. Misalkan aku ke warung gitu harus ada tampak warung itu dari jalan, seret gitu. Kemudian tampak dalamnya, tampak dia menyajikan makanan, terus makanan itu di close up, terus pas penyajian makanan dan lain sebagainya. Nanti itu sesuai dengan jam terbang lah, nanti akan menemukan sendiri kira-kira ritmenya seperti apa, alurnya seperti apa gitu. Cak Komar, semoga bermanfaat. Siap Cak, matur suwun. Oke, sami-sami. Oke Cak, kalau Mas Ardianto ini kayaknya tadi udah sempat kejawab ya, bagaimana cari yang unik itu ya, yang pakai si riset itu Cak ya. Mohon advice-nya bagaimana cara membuat konten YouTube yang unik sehingga dapat menarik banyak subscriber. Nah itu kalau yang unik itu bisa riset ya, riset. Kalau di era sekarang ini bisa riset dulu sebelum bikin channel gitu. Kalau saya dulu enggak, kan pokoknya bikin aja baru nanti risetnya belakangan sambil jalan. Kalau sekarang risetnya gampang aja, kita bisa buka YouTube, kita lihat mana yang kira-kira view-nya bagus, kita bisa ikutin itu gitu. Atau kalau mau idealis seperti saya juga tetap boleh gitu kan. Ya wes aku nggak konten sesuai dengan keahlianku gitu. Misalnya temanku yang tadi punya Surofotik itu dia mulai bikin channel yang isinya tentang edukasi bikin robot sederhana gitu. Misalkan cara bikin power supply, cara merangkai baterai untuk apa,
cara nyolder yang bagus gitu-gitu. Itu kan sesuai dengan skill. Ada lagi teman saya yang hobinya pertukangan, akhirnya bikin channel tentang bagaimana bikin lemari, bagaimana bikin jemuran dan lain sebagainya. Jadi ide kontennya tuh banyak banget lah. Kita bisa berangkat dari skill kita, atau kita bisa berangkat dari tren, atau kita bisa berangkat juga dari keahlian kawan kita. Ini teman saya ini ya, yang punya channel Sobat Dapur. Itu yang pinter masak istrinya, tapi istrinya kurang pede kalau ngomong di depan kamera. Sementara Bang Wahyu ini yang punya channel Sobat Dapur itu, dia pinter ngomong di depan kamera, tapi gak bisa masak gitu kan. Akhirnya kolaborasi lah suami istri ini, istrinya yang menemukan resep, nah suaminya yang bikin kontennya gitu. Macam-macam lah idenya. Oke. Sip, mantap. Ini teman-teman sudah menjelang duhur ya. Ini nggak tahu background saya juga masuk atau tidak. Biasanya semakin keras ini sebenarnya menjelang sholat. Oke Cak, ini penanya yang berikutnya itu Cak Rahmada gitu ya. Itu Mbak ini kayaknya. Mbak ya? Wah, sorry. Boh ya kita aneh. Enggak tahu. Laki-laki saya. Oh, laki-laki. Sorry. Iya. Monggo Mas mau ngomong langsung sama orangnya Mas, dipersilakan sama Cak Bud Mas. Ayo, Cak. Nggih, matur nuwun. Jadi kan sebenarnya pernah anak pingin karena sering nonton YouTube jadi pingin pingin coba gitu loh, tapi ternyata untuk naikin subscriber itu susah. Jadi penasaran sebenarnya. Terus kalau dilihat dari historinya Cak Budi kan malah yang tinggi ya sampai 9 juta ya, itu malah yang lagu anak ya. Iya. Lagu anak 5 tahun yang lalu. Terus habis itu ada yang barongsai juga berapa juta gitu. Nah, itu terus setahun kemudian berpindah ke kuliner. Apa memang strategi atau pripun gitu. Terus kedua, apa pernah kolaborasi sama YouTuber lain, jadi untuk meningkatkan viewer itu perlu collab atau kita perlu budget khusus untuk endorse gitu. Gimana? Mungkin ada trik and tips. Oke, Cak Ramada. Jadi kalau kontenku dulu lagu anak barongsai itu masuk fase yang eksperimen tadi gitu. Jadi aku waktu itu bikin konten apa aja yang kutemui di jalan atau ide apa aja yang terlintas, tak upload yang channelku gitu. Jadi itu bukan dari strategi, tapi bagian dari coba-coba. Karena waktu itu belum tahu kalau ternyata yang paling oke di kuliner gitu. Akhirnya konten apa aja tak masukin gitu. Jadi terus kemudian beralih ke kuliner itu ya ternyata setelah masukin kuliner lebih konsisten dari segi view gitu. Oke lah kalau barongsai itu view-nya jutaan, tapi dibaleni maneh gak iso jutaan gitu. Akhirnya kuliner cocok dengan hobi. Setiap hari kita makan, nggak ada salahnya kalau setiap hari kita juga cari warung baru gitu. Kalau ada unsur sosial juga ya Cak ya? Ya, begitu masuk ke kuliner itulah baru mulai ngerancang strategi gitu. Nah, kemudian apakah perlu melakukan endorse collab dengan YouTuber lain atau selebgram untuk mendapatkan view atau enggak? Kalau saya dalam mendapatkan view nggak pernah yang namanya, kalau tujuannya sekedar view ya, nggak pernah sampai misalkan collab sama yang lain sampai bayar gitu, nggak pernah. Jadi kalau tujuannya untuk jangka panjang, sebaiknya biarkan tumbuh secara organik. Jadi tumbuhnya itu natural gitu. Jadi biarlah datang sendiri. Tapi kalau collab pernah, tapi collab itu tujuannya bukan buat meningkatkan view, karena kan collab tuh gini ya, kita kenal sama YouTuber lain, terus kita sama-sama bikin konten. Biasanya bikin satu konten buat tayang di tempatmu, satu konten buat tayang di tempatku gitu. Tapi ada juga yang enggak, wis aku sibuk rek, kan aku neng Surabaya tolong kancanono.
kok syuting bareng ya, misalnya kayak gitu ya pernah. Misalkan belum lama ini Farida Nurhan ke Surabaya, terus kan ya wis kenal dari lama kan, dari dia merintis juga sering ke Surabaya dulu, sering ketemu, akhirnya ngajak collab di satu video. Cuman karena dia sibuk, waktunya terbatas, harus syuting banyak. Akhirnya aku nggak bikin video untuk tayang di channelku, tapi dia bikin video sama aku buat tayang di channelnya. Jadi kalau collab sebenarnya bagus-bagus saja untuk barangkali juga bisa mendongkrak view, mendongkrak subscriber juga bisa, tapi kalau aku sih prinsipnya lebih ke kalau collab itu nggak mau sama yang belum kenal. Jadi harus kenal dulu. Misalkan aku sama Hobi Makan, sama Evan itu dari Pontianak, datang ke Surabaya, kita janjian, kalau mau collab ayo gitu. Aku diajak collab ya seneng, dia masuk ke channelku juga seneng meskipun subscriberku jauh lebih sedikit dibanding dia gitu. Tapi kalau sudah jadi teman itu kan kita nggak ngelihat kayak gitu kan. Kadang-kadang ada juga sih yang kemarin aku baru diskusi sama beberapa konten kreator yang dipanggil sama YouTube itu buat diskusi. Ternyata ada juga channel yang lebih besar itu mematok tarif gitu, mematok tarif untuk collab. Misalkan kon pengen collab ya aku bayar sakmene, nek gak ya gak gelem gitu. Ada yang kayak gitu sih. Ya menurutku sah-sah aja kalau orangnya mau gitu. Tapi aku nggak pernah melakukan kayak gitu. Tapi banyak yang makso belum kenal semua orang jaluk collab itu banyak. Ya aku biasanya nggak mau gitu. Ya rata-rata di bawahnya Cak ya. Kalau dari angka subscriber. Ya rata-rata di bawahnya. Cuman menurutku kan gini, ojo buru-buru ngajak collab gitu loh. Mending berteman dulu gitu. Oke. Collab itu apa sih gitu? Collab itu bisa gampang lah kalau sudah kenal gitu. Oke. Sip. Apalagi alumni Cak ya, alumni ITS, alumni PEN. Perkoncoannya biar lebih cepat. Ya, yang penting perkoncoan dulu, ujuk-ujuk belum kenal DM, Cak ayo collab ngono. Aku hampir pasti nggak mau kayak gitu. Oke, siap Cak, siap. Iki Cak dari Mbak Ike apa Mas Ike? Mbak ini mudah-mudahan nggak salah saya ya. Assalamualaikum Pak Budi, apakah pernah merasakan jenuh atau blank, kehabisan ide? Wih, sangat sering lah yang namanya jenuh itu kan. Namanya jenuh itu pasti pernah ya, tapi ini nasihat dari YouTube sendiri yang aku pegang ya. Jadi jadikan dirimu itu sebagai prioritas utama gitu. Jangan sampai kita kejar target, misalkan kemarin aja hari Jumat aku nggak ada video. Biasanya aku Jumat itu tayang video, tapi kemarin aku sudah kecapean gitu kan karena untuk urusan yang lain. Akhirnya nggak ada konten ya biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau dulu kayaknya aduh stres, aduh nggak tayang ini gimana ini gitu. Jangan sampai yang seperti itu bikin stres, karena kalau stres itu bisa bahaya untuk diri kita gitu. Makanya itu hanya target kita ya, bukan target YouTube harus setiap hari. Iya, target kita. YouTube pun bahkan aku pernah ke YouTube yang ada di Sydney di kantornya itu. Di sana itu sampai ada ruangan untuk konsultasi kreator yang stres gitu. Kreator yang tertekan gitu kan karena merasa terkejar-kejar target gitu. Itu sampai disediakan di sana. Ya untungnya di Indonesia ini ya mungkin kalau stres bisa curhat ke temennya gitu kan. Ya gitu. Gimana cara mengatasinya ya dibiarin aja sampai kita punya ide lagi, kita punya nggak apa-apa kita rehat sejenak, istirahat seminggu 2 minggu nggak bikin konten gitu daripada kita stres. Karena kalau stres pun nanti kontennya nggak bisa optimal sih. Begitu Mbak Ike. Oke, terima kasih. Satu lagi yang saya baca ini, media iklan apa saja yang digunakan Cak Budi untuk meningkatkan viewer dan subscriber? Apa pakai itu misalnya? Kan ada jasa-jasa gitu, Cak. Oh, enggak. Kalau jasa-jasa meningkatkan viewer, meningkatkan subscriber itu, ini pesan saya buat teman-teman yang baru mulai, jangan sekali-kali menggunakan jasa seperti itu. Itu biarkan aja lah. Biarkan tumbuh secara natural, secara alami gitu. Karena mau ngapain sih kita mau dapat subscriber 10.000 tapi yang nonton nggak ada ya percuma gitu. Betul. Yang penting kalau organik insya Allah lebih bertahan lama. Gitu.
Media iklan apa? Tentu tetap kita mempromosikan ya. Kalau aku biasanya setiap video baru tayang, aku post di Facebook. Yang Facebook biasa, Facebook pribadi, bukan yang berbayar. Paling enggak teman-temanku di Facebook itu tahu kalau aku punya video baru. Kemudian di Instagram Story, kan Instagram Story yang bisa di swipe up itu, biasanya aku post di situ juga. Gitu. Cuman dua itu sih yang sering aku gunakan sih untuk mempromosikan video baru. Nah, dari analisa di YouTube memang dari aksesnya aksesnya Facebook sama aksesnya Instagram memang pengaruhnya luar biasa aja. Setidaknya kan gini, di Instagram itu aku punya follower berapa ya? 20.000 kalau nggak salah. Artinya kan tetap setiap story itu dilihat antara 2.000 sampai 5.000 orang lah. Artinya mosok sih dari segitu banyaknya orang nggak ada yang nonton gitu kan. Sama untuk ini untuk jejak digitalku bahwa neng Facebook ini kan kayak kita ngepost apa gitu kan kadang-kadang tahun depan diingatkan gitu. Ya gitu. Jadi mari tak tayang nang YouTube, linknya tak share ke Facebook. Oke. Kalau dari analitik kelihatan sih. Jadi yang nge-share tapi nggak hanya saya ya. Jadi banyak juga kayaknya sih penonton-penonton yang senang kemudian nge-share ke Facebooknya masing-masing. Itu yang paling signifikan malahan. Makanya di setiap video aku selalu bilang kan jangan lupa like, share, dan subscribe gitu. Bikin sesuatu yang unik itu. Oke, terakhir teman-teman, mohon maaf gak sempat dibaca semua karena memang waktunya terbatas. Kami beri kesempatan kepada Ketua IKPEN untuk menanyakan langsung kepada Cak Budiono. Dipersilakan Cak BP. Monggo Cak. Terima kasih Cak Firman. Ya Bud, lek aku ndelok nang YouTube sampean itu kan ono komunitas itu ya? Pasukan Babat Asik. Pasukan Sego Babat ya? Pasukan Babat Asik. Oh, pasukan Babat Asik. Itu memang tujuannya untuk nanti memberikan donasi-donasi ke pedagang-pedagang yang kurang laku itu atau untuk apa itu? Wes, Cak. Yo, kalau pasukan Babat Asik itu kayak semacam sebutan yang aku berikan ke penonton setia terutama, yang di Babat Asik itu singkatan. Babat Asik nonton videonya, Babat habis nonton videonya dari awal sampai akhir, Asik itu anti skip iklan gitu. Jadi penonton yang setia itu, dia biasanya nonton dari awal sampai habis, terus nggak skip iklannya gitu. Nah, dengan demikian mereka sudah merasa ikut membantu ke pedagang-pedagang sepuh tadi. Kan mereka tahu kan aku sering kalau misalkan terutama yang sepuh-sepuh ya, kalau yang nom ya enggak. Pedagang sepuh kayak Mbah Kamah tadi biasanya kalau ketemu kita ngobrol, kita angkat profilnya, orang biar tahu, terus setelah itu aku juga bantu orangnya dengan uang cash. Kemudian nanti harapanku apa? Penonton itu juga selain membantu dengan menonton secara Babat Asik, juga mereka tahu di sana ada yang perlu dibantu ya biar datang sekalian ke sana biar membantu langsung gitu. Tapi rupanya penonton itu juga ada yang dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Malaysia, bahkan dari Amerika, dari Eropa kemarin. Yang menurut mereka nggak cukup hanya dengan Babat Asik, dengan menonton pun mereka masih kurang lega gitu. Akhirnya banyak juga yang ngasih donasi langsung gitu. Cak, aku titip Cak, tak transfer. Atau Cak, aku titip, kan aku punya halaman di kitabisa.com/sukses berbagi. Itu juga ada beberapa yang titipannya itu melalui sana gitu. Jadi harapannya semakin banyak pedagang-pedagang kecil atau nenek-nenek, kakek-kakek yang bisa dibantu dengan program itu. Gitu. Ngoten Cak BB. Ya Cak, terus yang kedua ini kan akhir-akhir ini kita delok yo mulai gawe konten sing ini terkait dengan COVID gitu.
pertama harapan dari konten yang seperti ini opo ya, terus sing kedua aku harap mungkin semua konco-konco yang sing hadir pada hari ini dan juga mungkin Cak Budiono, Cak Firman dan yang lain itu bisa ikut mensukseskan acara IKPens dan juga bekerja sama dengan IKITS yang PW Jatim untuk acara donor plasma di tanggal 7. Nah, monggo disampaikan apa yang terkait dengan video terakhir itu, Cak Bud. Oke, Cak. Sebenarnya di channel saya itu kategorinya itu ada kuliner, ada charity, ada vlog, ada teknologi and gadget, ada seni budaya. Tapi yang paling menonjol memang dari kulinernya gitu. Nah, konten-konten seperti ketika aku kena COVID kemarin, terus ternyata banyak banget, pokoknya sampai ribuan lah orang yang DM di Instagramku itu, takok, Cak, gejalanya apa? Sampai kok roh nek kena COVID, ngono kan? Terus caranya gimana kalau isolasi mandiri gitu? Akhirnya daripada aku kebanyakan cerita, balesi satu persatu kan kesel ya kan? Wah, ente-ente ini tak balas sisi-sisi. Akhirnya aku bikinkan vlognya dan tayang di kategori vlog tentang pengalaman isolasi mandiri ketika terkena COVID-19. Kemudian muncul lagi masalah ketika isolasi mandiri itu, ketika COVID sudah mulai meningkat kasusnya di bulan Juli ini, itu banyak banget yang nggak dapat rumah sakit, tapi dia butuh suplemen oksigen, harus dioksigen di rumah. Nah, nyatanya kan sekarang susah banget dapat tabung oksigen. Ya. Akhirnya Satgas COVID di kampung saya itu di Perumahan Bumi Medan Emas di Keputih ini punya inisiatif pakai tabung oksigen yang biasanya dipakai untuk ngelas. Karena sampai Cak seger ya, Cak ya? Cak seger. Karena setelah dikonsultasikan ternyata isinya podo ae oksigennya, mek tabungnya kotor gitu kan. Ya wis tabungnya sedikit dibersihkan, tapi yang penting tabungnya masih bisa digunakan diisi oksigen. Iku tak bikin konten juga kemarin cara memasang regulator oksigen. Tak masuk neng TikTok, ternyata rame. FYP gitu, apa itu trending lah istilahnya. Yang nonton dalam seminggu itu 100.000 lebih. Ya wes akhirnya tak upload pisan ke YouTube. Biar penontonku di YouTube juga tahu bahwa kalau kesulitan tabung oksigen ternyata bisa pakai tabung bekas las. Kemudian plasma convalescence ini karena aku sebagai penyintas atau survivor, kayaknya sama kita, Cak. Iya, ya, sama. Ya, itu kan kita berpeluang untuk membantu pasien yang masih dirawat. Tuh, akhirnya pengalamanku untuk donor plasma convalescence ini tak jadikan vlog juga. Jadi biar semakin banyak yang mau untuk sebenarnya mungkin sekarang juga banyak yang mau tapi belum tahu gitu loh. Belum tahu bahwa dia bisa membantu yang lain. Akhirnya setelah tak share ini kemarin dari PMI kontak aku. Katanya banyak peningkatan pendonor plasma gitu. Alhamdulillah. Dan insya Allah nanti kalau IKPens sama IKITS mengadakan screening donor plasma di bulan Agustus awal ya, tanggal 7 Cak ya? Insya Allah ya, nanti tanggal 7 Cak bisa ya, milih. Tanggal 7 Agustus insya Allah saya akan siap untuk ikut mendonorkan lagi plasma saya. Ya, harus install dulu Reblood karena di situ untuk mengatur. Oh, pakai Reblood ya? Iya. Ya. Untuk mengatur ini jadwal biar tidak terjadi kerumunan. Oke, Cak, siap. Oke, mantap. Cukup ya, Cak Bakti cukup ya. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya, khususnya ke Cak Budiono. Monggo Cak Budiono ada closing statement kepada teman-teman peserta, dipersilahkan Cak. Oke, matur suwun kepada panitia, teman-teman alumni PENS dan juga mahasiswi PENS yang masih tetap stay di sini sampai jam 11:30 ini. Kalau saya kasih saran buat teman-teman yang mau berkarya di YouTube, monggo. Sekarang pun peluangnya masih banyak. Jangan takut kalau, waduh sekarang sudah banyak yang jutaan. Jangan takut. Yang masih kecil pun sekarang bisa nyalip yang gede gitu. Kebetulan saya
ada private coaching juga untuk YouTube content creator itu. Bahkan ada murid-murid saya yang tiba-tiba sudah melejit, menyalip saya gitu. Artinya peluang itu bisa datang untuk siapa aja. Jadi yang mau mulai sekarang itu belum terlambat. Kontennya apa aja bisa. Yang penting segera mulai. Apakah ini nanti bisa jadi bisnis? Apakah bisa jadi sumber penghasilan untuk keluarga? Insya Allah sangat bisa. Gitu. Jadi mulai sekarang. Kalau ketemu kendala di tengah jalan ya tinggal diatasi aja pelan-pelan. Karena kendala itu nggak muncul langsung, munculnya juga pelan-pelan. Maka diatasinya juga pelan-pelan. Itu aja, Cak. Saran dari saya buat teman-teman yang baru mau akan mulai channel YouTube-nya dan mungkin ada yang akan menjadikan itu sebagai sebuah peluang usaha. Banyak teman-teman yang sudah menjadikan YouTube sebagai peluang usaha ini misalkan dengan bikin production house, bikin konten-konten animasi, bikin film pendek dan lain sebagainya. Itu nanti tentu lebih kompleks lagi, bukan hanya personal karena yang melibatkan orang banyak dan itu memang sudah benar-benar mesti dikelola sebagai sebuah bisnis. Tuh. Oke, terima kasih Cak Budi.